Halo Sobat Iwan. Sekarang kita ada di Kids Biennale Indonesia 2025. Itu di mana sih kok? Jadi ini tuh tepatnya ada di Galeri Nasional Indonesia. Di sini ada apa aja kok? Jadi di sini kalian tuh bisa lihat lukisan anak-anak dari umur 5 sampai 17 tahun. Dan bahkan ada juga lukisan anak-anak yang berkebutuhan khusus loh. Wah, kayaknya bagus-bagus dan hebat-hebat banget ya guys. Daripada berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk. Ayo langsung aja. Sekarang kita lagi sama Dewan Penasehat di Kids Biennale 2025. Nah, kalian pengen tahu nggak nih kenapa bisa ada Kids Biennale 2025 ini? Biennale 2025 ini sebenarnya adalah acara di mana kita mengkhususkan ya untuk anak-anak yang mendapat perundungan atau bullying serta juga yang berkebutuhan khusus. Karena kita merasa bahwa anak-anak ini seringkali tersisihkan. Bahkan kita tahu ya di Indonesia ini ada 2,2 juta anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi itu kan sangat banyak sekali. Nah kan mereka itu selalu kita di Indonesia sering dianggap bahwa mereka tuh adalah anak-anak yang kurang berarti ya di dalam kehidupan. Nah, di sini kita mau menunjukkan bahwa ternyata mereka itu adalah anak-anak yang sangat berbakat. Ya, kita bikin pameran ini, kita ada lebih dari 1000 karya yang masuk ya, dan kita bisa lihat ternyata karya-karya itu sangat bagus dan menarik gitu loh. Ya, nah selain itu juga anak-anak yang mendapat perundungan. Kalian tahu perundungan apa? Bullied kan? Nah, kan di kita nih, kan, apalagi tuh di kehidupan kalian ya anak-anak dan remaja tuh seringkali banyak bullied ya di sekolah juga. Kan kesian banget ya anak-anak yang mendapatkan bullying ini gitu loh. Jadi di sini kita mau menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bisa menginspirasikan kemampuan mereka melalui karya seni. Udah masuk nih guys di dalam pamerannya nih. Nah sekarang kalau boleh tahu nih Om, ini ada nama-nama di sini apa ya? Nah ini adalah nama-nama anak-anak yang karyanya kita pamerin di dalam ruangan pameran ini. Jadi kan tadi Om udah sampaikan ada 1000 lebih loh karya yang masuk ya kan. Kita kan nggak mungkin pamerin semuanya. Jadi yang kita pamerkan hanya 140-an karya. Nah ini nama-namanya nih semua anak-anak itu gitu. Terus sampai ada sekolah seni. Iya emang, jadi ada sekolah, jadi kan kita approach-nya juga banyak yang ke sekolah-sekolah ya, karena kan ini anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, maupun anak-anak yang mendapat perlindungan, jadi kita bisa dapetin data kebanyakan ya tentu dari sekolah-sekolah, jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu. Ini menarik juga nih lukisan ini. Nah iya, jadi kayak ini ya, kan kita tadi Om bilang itu kan mengenai anak-anak yang punya impian ya, yang berkebutuhan khusus kan dia pasti merasa dia punya kekurangan-kekurangan. Nah berarti kan bukan berarti anak yang punya kekurangan itu tidak punya impian ya. Nah dia bisa punya impian, misalnya kayak di sini dia walaupun dia naik kuda-kudaan dari kardus ya, tapi dia bermimpi seolah-olah dia benar-benar naik kuda yang gagah berani gitu ya kan, dia jadi seorang orang yang berjuang gitu kan, terus bahkan ini ada penonton yang tepuk tangan. Jadi ini suatu impian ya. Jadi kita mengharapkan bahwa setiap orang itu, setiap anak itu harus punya kesempatan untuk bermimpi. Jadi nggak pernah boleh kita stop untuk bermimpi apapun itu juga gitu. Dan aku mau nanya, kenapa kalau perosotan gini kan kayak apa sih buat main? Kenapa tiba-tiba bisa ada bantal mini sama botol-botol gini kan ya? Nah ini Om mau kasih tahu, ini jadi sesuatu yang kan kita tahu ya, kamu kan suka minum apa gitu kan, daripada buang terus menemuin sampah ya, justru dia ingin bisa dibuat sebagai karya seni. Nah ini lucunya, jadi ini dipakai kan, botol-botol ini kan kalau ini juga empuk ya, jadi kan tujuannya kalau anak-anak perosot ada bantalan, ada botol itu mereka nggak sakit gitu ya. Nah tapi kita bisa lihat nih kayak ini karya ini kan bisa macam-macam ya, ini ada apa aja nih, ada panci ya, ada baskom ya, ada segala macam nih, ini botol kaleng bekas minuman ya, ini bekas kaleng apa gitu loh. Jadi keunikannya adalah kita harus bisa berimajinasi ya kan. Jadi barang-barang yang kita buang, jadi kalau juga coba tuh di rumah ya, ada sisa-sisa barang, coba dong bikin suatu karya seni ya kan. Jangan dibuang begitu aja menemuin sampah ya. Tapi kalau ini menjadi karya seni akan menarik dan orang bisa menikmati. Kan bagus banget ya. Suka nggak Devon? Ya kan? Nah itu, jadi kita harus melatih imajinasi ya. Jadi kalian sejak kecil harus selalu berlatih untuk berimajinasi, apapun juga bisa jadinya. Benar nggak? Ya
Ya. Ya. Ini aku penasaran nih Om. Ini apakah ini karya atau ini hanya tempat untuk kita bersantai nih? Kayaknya nyaman juga di sini. Oke, jadi ini sebenarnya adalah karya. Om di sini bekerja sama berkolaborasi dengan seniman yang namanya Adil Arizon. Ya, kita buat ini namanya ruang aman. Ruang aman itu artinya ruang di mana anak-anak akan merasa aman, ya, merasa aman, nyaman dan merasa terlindungi. Jadi ini kita pakai sebagai ruang konsultasi sebenarnya. Jadi anak-anak itu bisa berkonsultasi dengan psikolog. Kita bekerja sama dengan banyak psikolog, ada jam-jamnya. Ya, nanti anak-anak bisa berbicara dengan psikolog. Nah, selain anak-anak, tentu orang tuanya juga bisa berbicara bagaimana mengatasi anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, idenya apa? Idenya ini adalah seperti kita tuh lagi dirangkum ya. Jadi ini kayak tangan yang merangkum ya. Kita tuh sedang memeluk ya. Kan kalian tahu dong, ya kan? Banyak orang itu nggak pernah dipeluk loh di dalam hidupnya. Ya, padahal kalau kita dipeluk itu kita berasa menjadi nyaman, menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih bahagia, ya kan? Nah, makanya ide kita adalah untuk itu, bahwa ini adalah ruang di mana ada tangan yang sedang memeluk anak-anak ini gitu. Oh ya guys, ini juga ada pohon yang kayak dihias-hias, dirajut gitu. Ini kenapa diginiin ya? Oke, jadi gini, kita Kids Biennale ini kita juga bekerja sama dengan banyak komunitas-komunitas lainnya. Salah satunya adalah komunitas dari orang-orang yang menderita penyakit lupus. Tahu nggak penyakit lupus itu apa? Apa tuh? Nah, penyakit lupus itu dia mendapat serangan ya, sehingga otot-ototnya itu nggak bisa bergerak, suka kaku gitu loh. Nah, supaya dia tidak selalu kaku, makanya mereka harus belajar untuk selalu bergerak. Nah, salah satu adalah contohnya merajut. Merajut itu supaya tangannya tetap bergerak gitu. Nah, mereka bikin kita punya maskot sama bikin ini di pohon-pohon ini sengaja dari hasil rajutan. Terus kemudian mereka juga waktu itu udah bikin workshop dengan anak-anak. Jadi anak-anak bisa belajar merajut gitu. Ya, jadi ini supaya mereka cepat, bukan sembuh ya, maksudnya supaya otot-otot mereka tuh nggak menjadi kaku gitu. Bagus sampai situ. Iya, lucu kan? Situ. Keren banget. Makanya Om suka banget gitu ya. Om terima kasih banget nih sama komunitas ini gitu loh, karena mereka mau kerjasama sama kita gitu. Ya. Wih, apa nih Om? Ini kayaknya keren bisa dibuka gini. Nah, iya. Jadi dia mau nunjukin anak ini, kan dia ada tulis, which vision do you prefer? Kamu pengen yang mana? Ya, vision yang mana? Ini ada dua. Ya, di sini ada terjadi kekerasan dan di sini kedamaian. Nah, kita kan tahu ya bahwa setiap orang, setiap manusia itu selalu punya dua sisi. Sisi yang buruk dan sisi yang baik lah istilahnya. Nah, jadi kita mau yang mana? Itu sebenarnya pilihan itu ada di kita. Ya, jadi ini yang dia mau sampaikan, bahwa segala sesuatu keputusan itu ada di kita. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang buruk di dalam hidup kita, apakah kita akan menjadi orang yang buruk atau kita akan menjadi orang yang baik? Nah, itu kamu yang harus menentukan. Kita sendiri yang harus menentukan. Kita mau, walaupun kita mengalami kejadian-kejadian buruk, apakah kita ikut-ikutan menjadi buruk atau kita tetap menjadi orang yang baik gitu loh. Nah, jadi ini dia memberikan istilahnya membuat kita untuk berpikir sebenarnya keputusan itu ada di diri kita gitu loh. Kamu mau menjadi yang mana? Oh. Bagus. Ya. Ini anak umur 12 tahun loh, ini bisa berpikir secara dewasa begini. Jadi itu teman-teman, sekian perjalanan kita keliling-keliling tadi, lihat-lihat karya anak-anak Indonesia yang hebat ya di Kids Biennale 2025 ini. Jadi gimana nih Om? Ada nggak nih pesan buat anak-anak generasi sekarang biar nggak main gadget terus? Oke, jadi pesan-pesan saya adalah bahwa kita itu semua pasti tidak sempurna ya. Tapi ketidaksempurnaan itu bukan berarti kita tidak menjadi orang hebat. Jadi tolong teman-teman, adik-adik selalu berusaha dan jadikan yang terbaik. Jangan pernah berkecil hati apapun juga yang terjadi. Nah, buat teman-teman yang udah dewasa, orang-orang dewasa, ya kita selalu harus mengatakan bahwa
siapapun juga itu yang ada di sekeliling kita, anak-anak kita atau saudara kita, mereka adalah orang-orang yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat dan selalu bisa menjadi orang-orang yang hebat. Maka dari itu kita harus selalu menghargai setiap perbedaan dan setiap kekurangan. Karena tidak mungkin ada gading yang tidak retak, ya. Istilahnya begitu kan. Kita akan selalu bisa menjadi orang hebat asal kita mau berusaha semaksimal mungkin. Oke, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Bye! Bye! Ada di Iwa TV untuk negeri.